terkait masalah pola atau alur masuknya setan dari kalangan bangsa jin ke dalam tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu Rehapati The Paso Official. Ya, kali ini kita akan sedikit membahas terkait masalah pola atau alur masuknya setan dari kalangan bangsa jin ke dalam tubuh manusia. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama-tama kita harus berlindung kepada Allah agar jangan sampai setan dari kalangan bangsa jin itu masuk dalam tubuh kita dan menguasai diri kita. Nauzubillah min dzalik, karena efeknya yang sangat terbesar adalah membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, kita coba menelusuri nih jalurnya masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Perlu diingat bahwa setan dari kalangan bangsa jin itu nggak gampang masuk dalam tubuh manusia, tapi mereka akan menciptakan perangkap-perangkap atau jebakan-jebakan agar manusia itu terjebak masuk dalam jebakannya. Kemudian setan itu akan masuk ke dalam dirinya dan menguasai dirinya, karena jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat An-Nur ya, la tatabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Namun perlu dikaji lebih mendalam di sini bahwa setan bisa membuat langkah-langkah, bisa membuat strategi untuk manusia jatuh ke dalam perangkapnya disebabkan karena ada sesuatu yang memotivasi setan sehingga manusia itu bisa terjatuh dan bahkan terkesan gampang jatuhnya. Apa itu? Ya, intinya ada sesuatu atau ada peluang untuk setan bisa masuk dalam manusia. Yang pertama mesti diperhatikan bahwa celah atau pintu setan masuk dalam tubuh manusia adalah kelemahan pada kolbu. Ya, kelemahan pada kolbu inilah yang bisa membuat setan masuk dalam tubuh manusia dan menguasainya sehingga manusia tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita kaji di sini adalah apa sih yang membuat kolbu manusia itu melemah sehingga membuka peluang untuk setan masuk dalam tubuh manusia. Yaitu tentunya karena ada penyakit. Penyakit ini bisa disebabkan oleh syubhat, syahwat, dan segala macamnya. Namun syubhat dan syahwat ini bisa terbangun atau teraktivasi dari rasa yang dimiliki oleh manusia. Penyakit hati pada manusia itu terbangun dari rasa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, yang diperturutkan terlalu mendalam, baik itu rasa yang membahagiakan maupun rasa yang tidak menyenangkan. Apapun rasa yang dimiliki oleh manusia ketika diperturutkan terlalu berlebihan, itu akan menjadi sasaran empuk untuk setan mengatur strategi bagaimana manusia itu jatuh ke dalam perangkap setan itu sendiri. Rasa apapun yang dimiliki manusia, karena ketika memperturutkan terlalu mendalam akan menjadikan rasa itu menjadi penyakit, akan mengkonvert rasa itu menjadi penyakit hati, dan ketika sudah menjadi penyakit hati maka akan membuat kelemahan pada kolbu. Nah, pada titik lemahnya kolbu inilah setan masuk. Jadi setan kerjanya mulai dari rasa yang dimiliki manusia, kemudian dia bangun strategi bagaimana manusia itu memperturutkan rasa yang dia rasakan saat itu. Kemudian setelah manusia itu memperturutkan rasa itu, kemudian menggumpal, mengkristal menjadi penyakit. Dan setelah menjadi sebuah penyakit, maka otomatis akan melemahkan kolbunya. Nah, setan masuk di sana, bermain di sana dan menguasai. Imam Ghazali mengatakan, yang dikutip oleh Imam Muhammad Ibnu Qudamah dalam bukunya Minhajul Qasidi, mengatakan hati manusia itu laksana benteng. Jadi harus diperkuat karena syaitan itu selalu mengitar di luarnya untuk menunggu kesempatan saat tepat masuk. Jadi tutup celahnya, jangan sampai setan masuk dengan menguatkan kolbunya. Nah, itu bukti bahwa setan masuk melalui kelemahan pada kolbu manusia.
Begitu. Jadi kuatkan kolbunya, jangan dilemahkan kolbunya. Semakin kuat kolbu manusia, maka semakin susah setan untuk menembusnya. Dan yakinlah gangguan pun akan kita rasakan, karena mereka kan istiqomah untuk mengganggu manusia. Jadi kita pun istiqomah untuk menguatkan kolbu kita sendiri. Baik, itu polanya. Mulai dari rasa yang terbangun pada diri manusia, kemudian diperturutkan terlalu mendalam, akhirnya mengikuti langkah-langkah setan. Jadi ketika kita menemukan orang yang suka marah, jangan dikatakan setan bermain di sana. Tetapi ketika kemarahannya sudah sampai puncak, kata-katanya sudah tidak beraturan, bahkan kata-kata kotor keluar, kebun binatang keluar, cacian, hinaan, makian, umpatan keluar, segala macam kotoran mulut keluar, yakinlah itu dia sudah dikuasai setan. Tetapi awalnya, karena dia memperturutkan rasa marah tersebut, dari sisi manusianya suka marah-marah. Nah, setan suka dengan yang suka marah-marah. Akhirnya setan ikut campur di sana, bagaimana membumbui rasa marah pada manusia itu agar terrealisasi. Nah, seperti itu. Tinggal kolbu kita ini. Bagaimana caranya agar marah itu tidak terrealisasi? Gunakan akalnya, gunakan pikirnya. Ketika ada keinginan untuk merealisasikan amarah itu, langkah baiknya kita stop, jangan dilakukan. Itulah bentuk perjuangan kita agar tidak jatuh dalam perangkap setan. Setan membuka celah atau mengatur strategi untuk kita memperturutkan rasa tersebut. Itu ya pola alurnya ya. Jadi rasa yang terbangun pada manusia kemudian diperturutkan terlalu mendalam, kemudian setan bermain di sana, mengatur strategi langkah-langkah yang luar biasa, hingga manusia itu terperosok masuk ke dalam strategi setan itu, masuk dalam jebakan setan tersebut. Kemudian ketika sudah masuk, maka akan menjadi penyakit hati dalam tubuh manusia yang mengikuti syahwatnya, yang mengikuti syubhatnya, keraguan-raguannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu sudah dirasakan oleh manusia berupa penyakit pada hatinya, maka akan melemahkan kolbunya secara otomatis. Nah, ketika manusia kolbunya sudah melemah, saat itulah setan masuk ke dalamnya, menguasai dirinya, dan terus membuat orang itu semakin jauh dari Allah. Makanya, orang yang kolbunya lemah, itu cenderung rohaninya bermasalah. Tanda atau ciri orang rohaninya bermasalah adalah dia malas beribadah. Ada kemalasan pada diri dia untuk melaksanakan ibadah, sekalipun dia melaksanakan ibadah tersebut. Ya, silakan diperiksa hatinya ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Apakah memang ikhlas atau ada rasa malas? Ya, saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Jadi, ingat, celah masuk setan pada diri manusia melalui kalbu manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit itu dari saya, mungkin bisa membantu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.